Pemerintah mengkhawatirkan terganggunya penerimaan negara akibat hampir 10 juta Gen Z menganggur. Pasalnya jumlah anak muda yang menganggur diterjemahkan sebagai resiko yang bisa menekan potensi pajak ke depannya. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan ini karena peranan masyarakat dalam dunia kerja sangat berpengaruh terhadap pendapatan atau daya beli mereka. Selain itu, bila masyarakat produktif tidak memperoleh pendapatan, setoran pajak bisa saja terganggu ke depannya, salah satunya dengan dalam bentuk penerimaan pajak penghasilan atau PPN. Apa penyebabnya dan apa bahayanya bagi perekonomian? Apakah pemerintah berlepas tangan dari penyediaan lapangan kerja? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat ketenagakerjaan Bung Nanang Setiawan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Nanang? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Dan semangat kali ini nampaknya belum sebanding nih Bung Nanang karena hampir 10 juta, lebih tepatnya 9,9 juta penduduk usia muda rentan usia 15 sampai 24 tahun tanpa kegiatan atau NEET yang artinya Youth Not in Education, Employment and Training di Indonesia. Karena kebanyakan tadi usia produktif mereka yang berusia 12 sampai 27 tahun. Bagaimana tanggapan Anda terkait fenomena ini, Bung Nanang? Fenomena di mana masa produktif Gen Z ini tanpa kegiatan. Sebenarnya bukannya tanpa kegiatan, Gen Z saat ini lebih selektif ketika mereka ingin masuk ke dunia kerja. Tapi ada juga yang tidak selektif karena mereka punya tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi. Banyak ingin segera menikah, segera mandiri, lepas dari orang tua. Nah, tergantung bagaimana negara kemudian menyediakan lapangan pekerjaan. Kalau dikatakan Gen Z ini pilih-pilih kerjaan, fakta yang saya jumpai nggak gitu juga, nggak semuanya. Dan mayoritas mereka segera ingin masuk dunia kerja, punya penghasilan sendiri dan hidup mandiri. Ya, memenuhi kodrat mereka sebagai lelaki, sebagai manusia yang kepingin berkeluarga dan membangun sebuah kemandirian. Namun fakta yang dihadapi saat ini, serbuan tenaga kerja dari asing itu cukup menyita lowongan pekerjaan buat mereka. Disertai dengan tekanan ekonomi yang menghantam dunia usaha, menyebabkan banyak pengusaha tidak bisa memberikan upah sesuai UMK. Mereka bisa memberikan upah, tapi di bawah UMK, dan ini cukup membuat Gen Z ini selektif ketika mereka ingin bekerja. Karena tidak mungkin mereka bekerja dengan tenaga full power tetapi gajinya setengah power gitu ya. Mereka mengerahkan tenaga 100%, gajinya cuma 50%. Ya. Jadi ini yang terjadi saat ini, Bung Anggi. Baik, Bung Nanang, dan apakah tingginya angka pengangguran Gen Z disebabkan mayoritas mereka belum siap untuk bekerja dan ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri? Mengapa tingginya jumlah pemuda yang menganggur merupakan hal yang berbahaya bagi perekonomian, Bung Nanang? Ya, sebenarnya bukan karena mereka itu selektif gitu ya, tetapi ah memang lapangan pekerjaannya itu minim sekali. Ya. Kalaupun ada, gajinya tidak sesuai dengan tenaga yang mereka curahkan. Nah, inilah problem hari ini, di mana tenaga yang dikeluarkan oleh buruh tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima. Gaji mereka dibatasi pada nominal UMK, bahkan di bawah UMK, tetapi tidak melihat bagaimana mereka mengerahkan skill mereka. Mereka memutar otak
untuk menyelesaikan pekerjaan yang mungkin orang luar negeri pun itu akan susah untuk menyelesaikannya. Tetapi oleh anak-anak Gen Z ini bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi ya sayangnya itu mereka tidak diberikan gaji yang cukup. Dan memang eh, tingginya jumlah Gen Z yang menganggur ini sangat berbahaya bagi perekonomian. Karena yang menggerakkan perekonomian negeri ini itu sektor real, bukan sektor non real, tapi sektor real, dan sektor real membutuhkan tenaga-tenaga muda untuk menggerakkan roda pembangunan. Siapa yang memasang pancang jembatan, siapa yang mengangkat eh, beban untuk sampai ke atas gedung bertingkat, siapa yang membangun segala infrastruktur, siapa lagi kalau bukan genset ya. Tapi sekali lagi, lapangan pekerjaan yang ada, imbalan atau gajinya tidak sesuai dengan curahan tenaga, sehingga banyak sekali Gen Z yang berpikir untuk menempuh jalan lain, dalam artian menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Salah satu yang bisa kita lihat saat ini adalah banyaknya Gen Z yang beralih menjadi YouTuber. Ya, mereka cukup upload kegiatan mereka sehari-hari di dipasang di akun mereka di YouTube, di Instagram. Mereka dapat cuan dari sana, mereka dapat endorsement, dan inilah yang disukai oleh Gen Z saat ini. Artinya bukan pekerjaan yang memforsir fisik mereka, tetapi dengan gaji yang tidak sebanding. Ya, bisa kita bandingkan ketika mereka menjadi YouTuber itu ya gajinya lumayan, walaupun effort yang harus dikeluarkan juga harus lebih, kreativitas yang dikeluarkan juga harus lebih. Begitu, Bung Anggi. Baik, Bung Nanang, apakah kunci persoalan ini adalah tadi lapangan pekerjaan, yang artinya apakah pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai, Bung Nanang? Ya, rata-rata lapangan pekerjaan yang kita lihat saat ini semenjak tahun 2015 untuk sektor tenaga kasar ini didominasi oleh tenaga asing. Ya. Memang ada tenaga kerja dari dalam negeri yang mendapatkan porsi lapangan pekerjaan itu, tetapi bagaimanapun juga tidak mencukupi, mengingat beban yang harus ditanggung oleh rakyat kita saat ini juga cukup lumayan. Pajak bumi dan bangunan naik, ya, kemudian PPh juga naik, apalagi adanya program makan siang gratis dan susu gratis itu juga membawa konsekuensi naiknya pajak serta pengurangan dana BOS untuk siswa. Nah, tentu saja ini sangat berpengaruh ya. Seharusnya pemerintah dalam hal ini memberikan lapangan pekerjaan yang memadai. Memadai dalam artian betul-betul pekerjaan itu membawa pemasukan yang cukup bagi rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya, ide kartu prakerja itu bagus, tetapi dalam aplikasinya kartu prakerja ini tidak efektif untuk mengatasi jumlah pengangguran yang terus meningkat. Ya. Bagaimana mungkin kita ikut prakerja nanti dikasih duit disuruh beli aplikasi? Nah, ini ribet sekali kan itu. Nah, setelah itu apa support pemerintah sehingga para peserta prakerja itu mendapatkan uang untuk kehidupan mereka sehari-hari, mendapatkan pekerjaan yang layak untuk hidup sehari-hari. Apakah sudah sampai ke sana? Nah, ini perlu diteliti lagi. Gitu, Bung Anggi. Baik, Bung Nanang, dan bagaimana solusi tuntas atas persoalan ini? Kemudian bagaimana seharusnya desain kurikulum pendidikan yang mencetak individu
bukan hanya berkepribadian Islam sekaligus menguasai iptek? Yang pertama solusi tuntasnya, kalau kita mau sedikit berpikir mendalam dan tepat, adalah problemnya di sistemik. Karena tidak bisa ini diselesaikan secara parsial, tidak bisa diselesaikan kita melihat dari ketersediaan lowongan pekerjaannya saja, tanpa melihat beban apa yang ditanggung oleh pengusaha dan pekerja. Pengusaha hari ini menanggung cukup banyak beban. Beban yang seharusnya dipikul oleh pemerintah itu dibebankan pada pengusaha. Seperti jaminan BPJS, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Ini harusnya negara yang menanggung, bukan dibebankan pada perusahaan. Demikian juga jaminan atas keamanan, jaminan atas pendidikan yang berkualitas. Itu tanggung jawab negara, bukan dibebankan kepada individu masyarakat. Ya, jadi di satu sisi pengusaha bebannya bertambah, di sisi yang lain beban dari pekerja juga bertambah. Nah, sehingga solusinya memang tidak bisa, solusinya harus solusi yang sistemik, bahwa hari ini sistem kapitalisme demokrasi yang diterapkan di negeri ini bukannya mensejahterakan rakyat, tetapi justru menyengsarakan rakyat. Sistem ini tidak cocok untuk rakyat Indonesia karena sistem ini dibuat oleh para kapitalis barat untuk menjajah, mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di negara dunia ketiga. Jadi sistem demokrasi kapitalisme itu sistem penjajah yang mana oleh Plato dikatakan sistem demokrasi ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini ya tidak layak diterapkan. Ya, ya tidak manusiawi gitu. Nah, sistem apa yang pas untuk manusia? Yaitu datangnya dari yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah pentingnya seruan penegakan syariat Islam secara kafah, terutama dalam hal ini dalam problem perburuan dan penanganan potensi Gen Z hari ini. Mereka punya potensi yang luar biasa, tetapi karena sistemnya insufficient atau tidak mumpuni, maka tersia-siakanlah potensi Gen Z itu. Seharusnya dengan pola pendidikan yang tepat, kemudian ketersediaan lapangan pekerjaan yang mencukupi, kemudian menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak hari ini, ya, maka insya Allah setiap tahun semua lulusan, ya, baik Gen Z, Gen X, Gen Alpha, ya, dan gen-gen yang lain itu akan tersalurkan dengan baik. Potensi mereka betul-betul akan terlihat dengan dengan luar biasa. Kita akan melihat pembangunan Indonesia di segala bidang yang nggak main-main, ya. Dan sistem itu tidak bisa kalau bukan sistem Islam yang diterapkan secara kafah. Begitu Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Nanang untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Nanang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.